Looking for something specific or just browsing? You're under arrest. Oh my God, read the room. You want to arrest me? Arrest me. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang rivalitas dua orang pencuri karya seni bernilai tinggi paling dicari di dunia. Perkenalkan, dia adalah Bishop, seorang wanita cantik yang cerdas dan sangat cerdik. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan. Mereka bersaing mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra yang berlapiskan emas dan bertatakan berlian dan akan dijual pada seorang pengusaha Mesir. Namun, seorang agen FBI bernama John terpaksa ikut terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Film diawali dengan narasi yang mengisahkan tentang awal ketika Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra. Dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas dan bertatakan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Dan di akhir kisah mereka, Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan keberadaan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Namun pada tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut dan akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri keberadaannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama. Adegan berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma. Seorang agen FBI bernama John baru saja datang. John bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das. Mereka mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan, seorang pencuri karya seni dan spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi paling dicari dunia, akan melakukan aksinya. Sementara John dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Shut the museum down, evacuate your visitors and seal all ingress and egress points immediately. Namun sang direktur keberatan karena dia merasa yakin telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari John dan informannya. The fact that may already be gone. You cannot be serious. Already gone, you say? John lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika. Karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan sinar radiasi. Should be red, not blue. That egg should be reflecting the heat in this room. Untuk membuktikannya, John lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda dan hasilnya seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Dan segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam ruangan tersebut pun panik dan berusaha melarikan diri. Mereka sempat saling kejar-kejaran hingga akhirnya Nolan pun terpojok. Namun ketika Das datang memojokkan, Nolan berhasil mengecoh John. Dan lagi-lagi Nolan berhasil kabur. John sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, namun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Nolan mulai mengeluarkan hasil curiannya dan melihat-lihatnya. Namun ketika sedang asik, tiba-tiba Nolan dikagetkan John yang ternyata juga sudah berada di sana. Nolan pun tidak dapat berkutik ketika Das dan sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya.
Di sana, John membeberkan beberapa informasi yang telah dia peroleh mengenai Nolan. Nolan memulai aksi pencuriannya ketika berusia 8 tahun. Nolan melakukan aksinya seorang diri dan tidak suka bekerja dengan sebuah tim. Diketahui ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya adalah seorang dosen di Amerika. Dan Nolan sendiri adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya untuk kesenangan dan selalu menargetkan pencurian besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Get him ready to move. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome, Bishop. Das kemudian memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil John. Namun ternyata bawahannya tersebut adalah Bishop yang sedang menyamar. Bishop menukar telur tersebut dan mencurinya. John kala itu sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka. John mengabaikannya karena telur masih berada di dalam sana dan tak melihat seorang pun yang mencurigakan. Selang waktu 32 jam kemudian, di kota Roma, Das mendatangi John dan menuduhnya telah menggelapkan telur tersebut. Hal tersebut dikarenakan telur yang mereka bawa saat itu ternyata hanyalah sebuah telur replika, dan ditambah lagi ditemukannya transferan uang sebanyak $8 juta di sebuah rekening bank Swiss atas nama John. John kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata John ditempatkan sekamar bersama Nolan. Disinilah Nolan mulai mendoktrin John bahwa mereka berdua adalah korban dari Bishop. Bishop sengaja memperalat John untuk menangkap Nolan. Kemudian dia bisa dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra tersebut. Bishop berencana untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya seharga $300 juta sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce. Seorang mafia berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Nolan yang sedikit kesal kepada John akhirnya sebagai pembalasan karena telah ditangkap kemudian memberitahu semua tahanan bahwa John adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri John dan kemudian menghajarnya. Saat berada di dalam sel tahanan, mereka dimintai untuk menemui seseorang. Dan ternyata itu adalah Bishop. Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga adalah orang yang telah menjebak John. Alhasil maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama dan berbagi imbalan. Bishop berjanji akan melepaskan mereka dari tahanan dan akan membagi 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Rock hard pass. I'll stop by once I have the second egg. Oh, and when I do, the offer is gonna be 5%. Namun alih-alih bekerja sama dengan Bishop, John mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce, lalu menangkap Bishop. Hal tersebut akan kembali memulihkan nama baiknya John. Sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Nolan kemudian sedikit bercerita tentang dirinya dan sang ayah. Ketika kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Pada saat itu, Nolan sama sekali tidak pernah melakukannya. Sejak saat itu, ayahnya menganggap Nolan hanya sebagai seorang pembohong dan tidak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut dan tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Mulai saat itulah, Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. He asked me if I stole it. My dad thought I stole his watch. He loved that piece of metal more than anything. He didn't speak to me again after that. Singkat cerita, keesokan harinya Nolan dan John ditugaskan memperbaiki dinding penjara. Nolan memulai rencana dengan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu yang lain dan akan berguna nanti pada saat pelarian. Do something, it's slipping. Oh, relax, Baldilocks. See? Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan aksinya. Dimulai dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih yang sudah dicampur dengan asam nitrat. Setelah ledakan terjadi, mereka mulai berlari kabur dan menghajar beberapa orang penjaga. You know what happens when you mix soap, which is pure glycerin, with a cleaning solution, it's essentially nitric acid. You get nitroglycerin. You get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go.
Nolan mengambil kartu akses pintu dari salah seorang penjaga. Mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan dan meruntuhkan dindingnya seutuhnya. Mereka kemudian berjalan di sisi tembok tahanan yang berhadapan langsung dengan jurang yang menuju helipad helikopter, dan itu menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Thank you. The answer is yes! Mereka terus berlari menuju helipad. Namun sebelum mendekati jembatan penghubung, mereka dihadang para penjaga. John berusaha memperlambat para penjaga, sementara Nolan terus berlari menuju helikopter tersebut. John berupaya memperlambat dengan menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun penjaga mengambil sebuah basoka dan menembakkannya ke arah John. Namun beruntungnya, John masih bisa selamat dan berhasil melompat masuk ke dalam helikopter. Ketika mereka merasa situasi sudah aman, tak diduga tiba-tiba sebuah basoka kembali ditembakkan ke arah helikopter mereka. Why is that leaking? Setelah deg-degan melihat adegan tersebut, beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari penjara tersebut. Di sisi lain di tempat persembunyiannya, terlihat Bishop sedang menyandera seorang intel atau informan FBI. Bishop lalu menggunakan komputernya untuk membuat dirinya agar tidak terlacak oleh Das. Bishop kemudian memberi informasi pada Das bahwa John dan Nolan telah kabur dari penjara dan merencanakan pencurian telur kedua di kediaman Sottovoce. Nolan dan John sudah terbebas. Kini mereka meminta bantuan seorang teman lama untuk pergi ke Valencia menggunakan jet pribadinya. Nolan menjelaskan bahwa penjagaan di rumah Sottovoce akan berotasi 45 detik sekali. Dan juga CCTV yang selalu bergerak. Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan 87 kamera sensor infrared, dan hal itu akan mereka retas. Nolan juga menyiapkan teknologi deepfake yang dapat meniru suara dan wajah seseorang. Tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan, sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Sottovoce. John ditugaskan untuk mencuri handphone miliknya, karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Sottovoce yang sedang mengadakan pesta tahunan. John menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Namun ternyata Bishop juga berada di sana. John yang kesal karena telah dijebak lalu menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan namanya dan kembali menjadi seorang agen FBI. Situasi yang tidak memungkinkan membuat John kemudian mengajak Bishop berdansa agar tidak melarikan diri. Saat berdansa, Bishop kembali menanyakan apakah Nolan telah memberitahu lokasi telur ketiga. John mengatakan Nolan masih merahasiakannya. Sottovoce kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me quite... May I? John yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Sottovoce dan mencuri telepon genggamnya. I got it. Dari kejauhan ternyata di sana juga telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Sottovoce sedang memberi sambutan, John dan Nolan segera melancarkan aksinya. Di saat pengos lengah, Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut. Nolan mengatur jamnya dan menyesuaikan dengan pergerakan waktu rotasi para pengawal. Mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Nolan kini berusaha membuka akses pintu tersebut dengan menggunakan bocoran angka togel yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Sottovoce. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh operator pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm.
Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. Kini John dan Nolan telah sampai depan ruangan penyimpanan dan dicegat oleh Das. Das sudah tidak mempercayai John, dan dia akan segera menangkap mereka berdua. Go on. Detain your friend. You either arrest him or I arrest you both. What's it gonna be, Agent Hartley? I'm sorry, Oh. man. Oh, come on. I hate you. Mereka kini berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai depan telur kedua, ternyata Bishop telah lebih dulu berada di sana. Dia masuk melalui pintu lainnya, dan terjadilah perkelahian antara mereka karena John ingin segera menangkap Bishop, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. Ketika Bishop berhasil menumbangkan John dan Nolan, tiba-tiba Sotto Voce datang ke ruangan itu. Dan tanpa diduga, tapi sudah terduga, ternyata Bishop memang sudah bekerja sama dengan Sotto Voce dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan John akan datang mencuri telurnya. God, this is such a confusing erection. You can't ever tell anybody about this. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dalam keadaan terikat dan ditahan di sebuah tempat. Bishop dan Sotto Voce memaksa Nolan untuk beritahu di mana letak telur ketiganya. Dan jika Nolan menolak, maka telur John yang akan jadi taruhannya. Nolan akhirnya memberitahu lokasi telur tersebut dan mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Sotto Voce pun bersulang, dan tanpa diduga ternyata Bishop telah meracuni minuman tersebut. Oh, come on. Sotto Voce pun jatuh pingsan dan tak sadarkan diri, dan Bishop pun segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian, Sotto Voce pun terbangun dari pingsannya. Lalu ia mengambil senjata dan secara membabi buta menembak John dan Nolan. Namun beruntung, John dapat melepaskan borgolnya dan seketika menghajar Sotto Voce. Awalnya John berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu tentang keberadaan telur ketiga tersebut. Is that the third egg isn't in Egypt. Mereka berdua pergi dari tempat itu, dan saat keluar ternyata itu adalah sebuah lapangan El Matador. Mereka sempat ingin kembali masuk, tapi Sotto Voce yang sedang mengejar mereka kembali menembakinya. Alhasil, mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Don't move! If you run, you die! Asshole! Run, or you will die! Saat dalam perjalanan, mereka kabur dengan menggunakan kereta api. Nolan dan John membuat kesepakatan untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu John menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya, sementara John akan membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. And I will help you become the #1 art thief in the world again. Nolan kemudian bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pencipta karya seni yang merupakan asisten Hitler yang bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Selama 70 tahun terakhir, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu adalah ayah Nolan. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tidak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Nolan yang merasa kesal lalu membanting jam itu. What a dick. Kemudian tanpa diduga, ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiganya. To the third egg's location. Singkat cerita, adegan berpindah di mana Nolan dan John telah tiba di Argentina.
Mereka menyusuri sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga tersebut berada. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari 3 malam, mereka belum membuahkan hasil apapun. John yang merasa kesal karena belum menemukan lokasi tersebut merebut peta dan kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari selama ini. Setelah berhasil masuk, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah diperbaikinya sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul. Dia ternyata tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan John lolos dari kejaran sotto voce. Bishop kemudian membuntuti dan membiarkan Nolan menuntunnya menuju tempat telur ketiga tersebut. So, hand it over. Come on, don't be shy. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. I am on their side. They shot at me first. Bishop kemudian mendapat ide melarikan diri dengan menggunakan mobil antik dan diikuti oleh Nolan dan John. Namun Das dan pasukannya yang tak mau kecolongan terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya di tengah aksi kejar-kejaran itu. We're running out of road. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. Tapi karena khawatir dengan keadaan John, dia kembali ke sungai dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba John muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui bahwa Nolan telah memilih meninggalkan telurnya dan mencarinya. Tak lama kemudian, Bishop pun keluar dari dalam air. Refleks, Nolan mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dinanti-nantikan sejak lama. Nolan tidak peduli dengan telur yang telah dia miliki. Karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya John akan segera menangkap Bishop. Friend here is going to give you a lifetime supply of prison. And you know something that I've been wanting to say for years. Ketika John akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah berciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata John selama ini telah berpura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan dari awal oleh Bishop dan kekasihnya John. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiganya dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. I always appreciate a quality double cross. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk seorang anak miliarder dan Bishop pun mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Das dan pasukannya datang mengepung tempat tersebut. Miliarder sang penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib, sementara John dan Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Get off me! You know who I am? I'm Ed Sheeran, bitch! Adegan berpindah waktu John dan kekasihnya Bishop sedang menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Lalu surprise-nya Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirimkan ke penjara. Nolan membalas perbuatan mereka dengan membocorkan pada Das lokasi Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening mereka pun telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Namun kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya. Karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. What are we stealing? This.
Film pun diakhiri dengan Dash yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian dia memberikan segel red notice pada ketiganya, yaitu orang paling dicari di dunia. Dan film pun selesai dengan keren.